Babak 65 Naga Suci Emas vs Kaisar Ular Fosfor Giok. 4 cakar di bawahnya, seluruh tubuh ditutupi sisik naga tebal, mata naga emas penuh dengan martabat, memancarkan kekuatan naga yang kuat, menyebabkan tangisan gelisah dari binatang ajaib di hutan matahari terbenam. Bahkan Dugubo tidak bisa menahan kerutan di atmosfer yang berat. Bahkan jika Dugubo mengira kemampuan fusi roh ketiganya harus kuat, dia masih tidak menyangka mereka benar-benar memanggil naga emas yang begitu besar. Baris demi baris kilat keemasan melintas di sekitar Luo Sanpao, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan ke segala arah, menggantung di udara seperti matahari keemasan. Jangan bilang ini Saint Dragon legendaris klan naga. Dugubo diam-diam agak khawatir. Bahkan jika tidak ada yang ilahi tentang tubuh Luo Sanpao, Dugubo tahu bahwa Saint Dragon terkuat klan naga akan memiliki tubuh emas. Flander dan Liu Erlong masih memejamkan mata, sama sekali tidak menyadari lingkungan mereka. Keduanya telah menjadi seperti dua bola cahaya keemasan. Apa itu naga suci? Kesombongan Dugubo benar-benar terangsang ketika dihadapkan oleh Luo Sanpao, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Lampu hijau seperti batu giok meledak dari tubuhnya, merentangkan tangannya seperti menyambut angin. 7 cincin roh pertama menjadi cerah, dan segera setelahnya, tubuh tinggi dan kurus mulai mengembang di dalam cahaya giok itu, melesat ke atas. Sisik zamrud yang sama seperti belah ketupat, seperti lembaran batu giok bertatahkan, tubuh manusia Dugubo telah menghilang, berubah menjadi ular hijau giok yang sangat besar. Kecepatan transformasinya jelas lebih cepat daripada Luo Sanpao, dan dalam sekejap tubuhnya juga lebih besar, panjangnya lebih dari 30 meter, setebal 1 barel. Lebih dari setengah tubuh ular itu berdiri tegak, berhadapan langsung dengan Luo Sanpao. Sepasang mata ular besar menatap tajam ke arah Luo Sanpao, lidah ular berkedip-kedip, kabut hijau pekat menyebar kemana-mana. Ini adalah avatar roh Dugubo, Kaisar Ular Fosfor Giok. Duguyan mewarisi roh ular Fosfor Giok dari Dugubo. Tetapi pada level judul Douluo, avatar roh Dugubo tidak dapat dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan oleh spirit sage belaka. Kaisar Ular Fosfor Giok benar-benar tertutup baju besi skala, matanya yang dingin dengan teguh tertuju pada Luo Sanpao. Tubuh Luo Sanpao tampaknya telah menyelesaikan transformasinya, menghadap ke atas untuk mengaum ke langit, kedua sayap terbentang, tiba-tiba membuka mulutnya, sambaran petir emas tiba-tiba melesat ke arah Dugubo. Dugubo berubah menjadi Kaisar Ular Fosfor Giok tidak berusaha menghindar, tetapi menganga dan menyemburkan kabut hijau tebal, 9 cincin roh berputar di sekitar tubuh besar itu. Menurunkan kepalanya, dia tiba-tiba hanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan Luo Sanpao. Dengan ledakan yang sangat besar, petir emas menyebar dari kepala Kaisar Ular Fosfor Giok ke ekornya, membuat tubuhnya yang besar menjadi kaku. Tapi hanya menegang. Luo Sanpao merentangkan sayapnya dan diam-diam melompat ke udara, menghembuskan napas emas yang bertabrakan dengan kabut hijau giok Kaisar Ular Fosfor Giok. Saat ini Dugubo berhadapan dengan Luo Sanpao yang dikendalikan oleh Grandmaster. Dengan kemampuan fusi roh segitiga besi emas dimulai, sudut terbang Flander menyumbangkan kemampuan untuk terbang dan kekuatan rohnya sendiri. Sudut pembantaian Liu Erlong memberikan bentuk naga, sementara Grandmaster menyediakan tubuh jarak jauh Luo Sanpao, serta kebijaksanaannya. Untuk menyelesaikan transformasi Luo Sanpao, Flander dan Liu Erlong harus fokus sepenuhnya pada penggabungan kekuatan roh mereka ke dalam kemampuan fusi roh, tetapi Luo Sanpao terintegrasi dengan Grandmaster. Dan secara alami dikendalikan oleh Grandmaster. Akibatnya, apa yang Dugubo hadapi adalah Saint Dragon dengan kecerdasan Grandmaster. Tentu saja, Luo Sanpao tidak benar-benar Saint Dragon, melainkan harus memiliki kualifikasi palsu di depan. Sementara variasi roh Grandmaster telah membuatnya kehilangan roh klan Blue Lightning Tyrant Dragon, variasi Luo Sanpao tidak hanya mengakibatkan inferioritas total, tetapi juga mengakibatkan kekurangan varian tingkat yang lebih tinggi dari naga. Saat ini dengan transformasi kemampuan fusi roh segitiga besi emas, hanya dengan pembuluh darah Luo Sanpao yang sudah membesar, mungkin untuk sementara memiliki kekuatan Saint Dragon. Bahkan jika Grandmaster tidak kuat, dalam pengetahuan teoretis dia bisa dikatakan tidak ada bandingannya, menghadapi kabut-kabut Kaisar Ular Fosfor Giok, dia tidak membiarkan Luo Sanpao mendekat, dan lebih menggunakan kepakan sayapnya untuk menciptakan badai, menyebarkan kabut hijau. Kaisar Ular Fosfor Giok yang sangat besar tiba-tiba bergerak, secara tak terduga meluncurkan tubuhnya yang tampaknya tidak berguna ke udara, mengejar Luo Sanpao dengan mulut terbuka lebar. Luo Sanpao di udara,
tiba-tiba menggerakkan tubuhnya yang sama besarnya untuk bergeser ke samping, merentangkan dua cakar untuk meraih Cun ketujuh Kaisar Ular Fosfor Giok. Satu naga dan satu ular bertarung sengit di udara. Semakin mereka bertarung, semakin Dugubo menjadi khawatir. Dia menemukan bahwa naga emas ini, yang tampak seperti naga suci, sebenarnya bisa menekannya. Ular juga sejenis naga, dan Kaisar Ular Fosfor Giok bahkan dekat dengan naga raksasa, tetapi naga suci adalah raja di antara naga, dan bahkan jika Luo Sanpao memiliki energi terbatas, ia masih mampu menyebabkan efek penekanan tertentu pada Kaisar Ular Fosfor Giok. The Saint Dragon juga emas, bawaan mampu menghancurkan kejahatan, dan memiliki efek resistif tertentu terhadap hal-hal jahat seperti racun. Akibatnya, meskipun toksisitas Kaisar Ular Fosfor Giok, itu masih tidak dapat menginfeksinya. Dugubo jelas merasa bahwa naga suci emas ini lebih lemah darinya, tetapi dengan kelincahan dan ketahanannya yang luar biasa terhadap racun, dia tampak lebih pasif. Selanjutnya naga suci emas sangat gesit, dan mengandalkan cakar naganya yang tajam, ia bergerak terus-menerus saat menyerang. Kaisar Ular Fosfor Giok tidak memiliki kemampuan terbang, jadi Luo Sanpao jelas memegang keuntungan di udara. Cahaya emas tak henti-hentinya berbenturan dengan cahaya giok, seluruh gunung bergetar berulang kali. Suatu saat sebuah tebing runtuh, fluktuasi energi yang luar biasa menghamburkan makhluk-makhluk roh di sekitar gunung ke segala arah, tidak lagi berani tinggal di dekatnya. Tekanan mengintimidasi seolah-olah dilepaskan oleh kera raksasa Titan atau Piton Banteng Langit Biru di hutan besar Stardow. Dugubo sebenarnya agak tertekan. Tentu saja dia tidak bisa mengalahkan Luo Sanpao, tapi kemampuannya sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuhnya, dan ini adalah sarangnya, dan sumur es dan api yin yang ada di dalamnya. Penghancuran dari melepaskan kemampuan penuhnya akan lebih mahal daripada yang didapatnya. Tiba-tiba Dugubo mendapat kilasan inspirasi, kemampuan fusi roh masih mengandalkan master rohnya. Bahkan jika Saint Dragon bahkan lebih kuat, selama dia mengganggu kemampuan fusi roh ketiganya, Saint Dragon akan menghilang secara otomatis. Memikirkan hal ini, tubuh ular besar Dugubo berkedip, menghindari serangan Luo Sanpao berikutnya, secara bersamaan menyerang dengan ekor ularnya, menyapu ketiganya seperti angin musim gugur memotong rumput. Dia bahkan tidak menghindari serangan Luo Sanpao berikutnya. Sebuah goresan yang menusuk telinga bergema. Saat cakar naga Luo Sanpao membuat percikan api di tubuhnya. Namun, gelar Douluo bagaimanapun juga adalah gelar Douluo, dan bahkan cakar Saint Dragon palsu Luo Sanpao tidak bisa menembus pertahanannya. Tapi Dugubo masih tidak merasa nyaman, serangan Golden Saint Dragon ini mengandung sifat petir dan api, dan bahkan jika cakarnya tidak menembus kulit, elemen kekerasan yang terkandung di dalamnya. Rasa sakit yang hebat membuat tubuh Kaisar Ular Fosfor Giok bergoyang. Hong, ekor ular setebal tong air menghantam 4 pilar emas segitiga besi emas. Tapi berkas cahaya keemasan itu tidak pecah seperti yang Dugubo bayangkan. Dugubo hanya merasa seolah-olah ekornya telah menabrak gunung. Bahkan jika cahaya keemasan di segitiga berfluktuasi dengan hebat, ketiga orang di dalamnya sama sekali tidak bereaksi. Naga suci emas Luo Sanpao menyerang lagi, cakar tajam berkedip dengan cahaya keemasan, pada saat yang sama kilat emas dihasilkan oleh dua tanduk di kepalanya, menyatu dan menembak Dugubo. Secara bersamaan terkejut dan marah, Dugubo hanya bisa melemparkan dirinya ke samping, berguling, pada saat yang sama menyemburkan mutiara hijau giok, melepaskan setengah busur lampu hijau giok untuk melindunginya di dalam. Emas dan batu giok bentrok sekali lagi, cahaya intens berputar ke segala arah, fluktuasi energi naga suci emas Luo Sanpao langsung ditolak, dan tubuh Kaisar Ular Fosfor Giok terpelintir dengan keras. Junior, apakah kamu benar-benar ingin mati? Dugubo akhirnya marah. Ekor ular yang sangat besar mencambuk di lereng gunung. Menarik kabut hijau yang menyelimuti lingkungan di dalam dirinya sendiri, otot-otot di bawah kepala ular mulai rata, mengangkat setengah tubuh ular, mata ular hijau giok yang awalnya menjadi putih menakutkan, lapisan cahaya putih mewarnai kepala ular. Bahkan jika Dugubo tidak bisa menggunakan kekuatan besar dari dua kemampuan cincin roh terakhirnya untuk menghancurkan tempat ini, dia masih menjadi judul Douluo selama bertahun-tahun, dan memiliki keterampilan sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika gelarnya adalah racun, itu sama sekali bukan satu-satunya kemampuannya. Dua sinar cahaya pucat yang mematikan secara bersamaan ditembakkan dari mata putih Kaisar Ular Fosfor Giok, langsung ke Luo Sanpao.
Jantung Grandmaster berdetak kencang saat dia melihat sinar cahaya putih itu. Dia jelas merasa bahwa ini bukanlah salah satu dari kemampuan cincin roh Dugubo. Dengan perubahan kepala ular, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kekuatan tulang roh. Di antara 6 tulang roh biasa, tengkorak dan tulang dada tidak diragukan lagi yang paling penting. Dan apa yang Dugubo gunakan saat ini seharusnya adalah kemampuan tulang roh tengkorak. Judul Douluo cukup yakin adalah keberadaan mereka sendiri. Sementara Master Roh biasa mungkin tidak pernah melihat tulang roh, itu wajar bagi mereka untuk memilikinya. Grandmaster tidak berani membiarkan Luo Sanpao terkena cahaya putih mematikan itu. Dari sikap lawan yang memaksa dia bisa melihat dua sinar putih ini bukanlah serangan biasa. Sayap naga Luo Sanpao terlipat, tubuhnya jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama cahaya keemasan di seluruh tubuhnya menjadi cerah, dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara. Hancurkan angin seperti guntur, guncangkan surga dan belah bumi Luo Sanpao. Grandmaster dengan keras memanggil apa yang awalnya merupakan kemampuan roh Sanpao, tetapi sebagai kemampuan fusi roh segitiga besi emas, Golden Saint Dragon, ini jauh dari teknik lemah yang bahkan Tang San dapat dengan mudah menolaknya. Kabut emas keluar dari bawah ekor naga Luo Sanpao, membentuk perisai emas di udara untuk menahan cahaya putih itu. Suara mendengung membuat Luo Sanpao dan Grandmaster gemetar. Secara bersamaan, saat cahaya keemasan itu berbenturan dengan sinar pucat yang mematikan, cahaya putih benar-benar menyebar melaluinya, dan segera setelah itu, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Perisai di udara itu berubah secara mendasar, tidak ada yang berubah menjadi sesuatu saat jatuh dari udara sebagai batu besar. Grandmaster akhirnya mengerti apa itu tulang roh tengkorak Dugubo, dan mau tidak mau menarik napas. Jika dia menebak dengan benar, maka itu pasti salah satu dari binatang roh tipe ular tingkat pertama, tulang roh dari permaisuri ular, Medusa. Dengan kemampuan Medusa untuk mengubah apapun yang dilihatnya menjadi batu, tulang roh itu berasal dari Medusa setidaknya 10.000 tahun. Meskipun kemampuan Luo Sanpao mampu memblokir serangan ini, energi yang terkuras jelas sangat melemahkan cahaya keemasan di sekitar Luo Sanpao, dan segitiga besi emas, apakah itu Grandmaster, Flender atau Liu Erlong, semuanya bergidik hebat. Kemampuan fusi roh mereka memadukan semua energi dari ketiganya ke dalam Luo Sanpao, membuat tubuh Luo Sanpao sama dengan ketiga tubuh mereka. Tetapi keuntungan terbesar dari kemampuan ini adalah, setelah aktivasi, mereka bertiga memasuki keadaan yang tak tertandingi. Kecuali Luo Sanpao binasa, atau kecuali kekuatan roh mereka habis, serangan apapun akan dianggap tidak efektif terhadap mereka. Karena inilah racun pembentukan racun sebelumnya dan serangan ekor ular Dugubo tidak dapat melukai mereka. Huff, kamu menghindar sekali, bisakah kamu masih melarikan diri 2 kali? Mata pucat kematian Kaisar Ular Fosfor Giok sekali lagi menatap Luo Sanpao. Dugubo berpengalaman dan berpengetahuan luas, tentu saja dia telah menebak efek dari kemampuan fusi roh segitiga besi emas. Meskipun naga suci emas ini tidak lemah, kekuatan roh trio Grandmaster terlalu jauh di bawahnya, dan Luo Sanpao saat ini tidak cukup untuk benar-benar mengancamnya. Jika gelar Douluo begitu mudah dikalahkan, bagaimana mereka bisa dikenal sebagai yang terkuat di benua? Raungan naga panjang terdengar dari Luo Sanpao. Grandmaster tahu bahwa jika dia tidak menggunakan teknik terakhir mereka sekarang, maka mungkin trionya tidak dapat bertahan. Tatapan Medusa benar-benar menakutkan, jika terkena, mungkin Sanpao akan terluka parah. Cahaya keemasan bersinar sekali lagi. Trio Grandmaster, Flender dan Liu Erlong praktis secara bersamaan memuntahkan darah, jatuh di cincin di tengah segitiga emas. Darah mereka langsung menyatu dalam cincin itu, menjadi sambaran petir emas yang menyambar tubuh Luo Sanpao. Membentangkan sayapnya, kali ini Luo Sanpao tidak menghindari serangan Kaisar Ular Fosfor Giok, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan seperti api, panggilan naga lebih gembira daripada yang pertama, api emas itu benar-benar mengembun menjadi yang lain di depan, menjadi gambar naga transparan, langsung menuju Kaisar Ular Fosfor Giok. Esoteric Golden Saint Dragon, naga emas sejati. 20 tahun yang lalu mereka hanya menyelesaikan setengah dari teknik ini. Sekarang 20 tahun telah berlalu, meskipun Grandmaster tidak maju sama sekali, Flender dan Liu Erlong keduanya telah mencapai tingkat Spirit Sage Spirit Masters. Ini adalah pertama kalinya kemampuan ini digunakan sepenuhnya. Ketika naga cahaya dan bayangan emas itu terbang keluar, Luo Sanpao menyusut dengan cepat di udara,
menjadi sinar cahaya ungu kebiruan yang terbang kembali ke Grandmaster dan menghilang tak terlihat. Pada saat yang sama cahaya di sekitar segitiga besi emas memudar. Karena semua emas telah lenyap, kulit ketiganya secara bersamaan menjadi pucat. Bajingan! Dugu Bo menggeram, True Saint Dragon adalah salah satu esoterik terkuat dari Golden Saint Dragon, bahkan jika itu hanya Golden Saint Dragon palsu, ledakan kekuatan ini masih sama. Tatapan Medusa adalah sinar menakutkan yang bisa mengubah substansi atau bahkan energi, tetapi masih memiliki batas. Naga suci sejati yang mengamuk ini jelas berada di luar batas tatapan Medusa. Dan yang membuat Dugu Bo semakin putus asa adalah saat ini dia tidak bisa mengelak. Dengan kekuatan naga suci sejati, jika dia menghindarinya, maka gunung di belakangnya akan rata dengan tanah, dan sumur es dan api yin yang di belakangnya akan runtuh dan menghilang. Saat ini, terlepas dari keengganannya, dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan itu. Cincin roh ke-8 Dugu Bo menjadi cerah, sinar cahaya hitam mewarnai bentuk ularnya, segera mengubah warna batu giok menjadi hijau hutan. Kepala ular Dugu Bo yang terangkat kembali normal, sekali lagi mengeluarkan mutiara hijau tua itu. Adegan aneh muncul. Apakah itu trio pucat dari segitiga besi emas, atau naga suci sejati di udara? Tanpa diduga mereka semua langsung berdiri diam di tempat mereka. Segala sesuatu di sekitarnya, bahkan angin itu sendiri berhenti di udara. Semuanya membeku. Tubuh besar Kaisar Ular Fosfor Giok menjadi transparan dan menghilang, meninggalkan Dugu Bo tergantung di udara. Tangan kanannya mengendalikan mutiara hijau tua itu untuk perlahan terbang menuju naga suci sejati. Kemampuan roh ke-8, yang dia gunakan sekarang, adalah kemampuan roh ke-8 Time Freeze. Kekuatan penghancur dari kemampuan roh ini bersama dengan kemampuan roh ke-9-nya bahkan bisa meratakan sebuah kota. Tetapi kekuatan roh yang dikonsumsi untuk menggunakan kemampuan roh ini sangat besar. Dia benar-benar tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mutiara hijau terbang langsung di dalam True Saint Dragon. Sebuah cahaya giok melintas di mata Dugu Bo. Menggabungkan, cahaya hijau menyebar dalam sekejap, benar-benar membuat True Saint Dragon berwarna hijau, benar-benar seolah-olah telah menjadi naga giok. Meninggalkan sederet bayangan, Dugu Bo muncul di hadapan True Saint Dragon hijau giok. Wajahnya juga agak pucat, dan di dalam hatinya dia tidak bisa menahan kegembiraan, untungnya ini adalah Golden Saint Dragon palsu. Jika ini adalah True Saint Dragon dari Golden Saint Dragon asli, maka Time Freeze-nya sendiri mungkin tidak telah mampu menahannya. Mengangkat tangannya, dia dengan hati-hati menarik mutiara hijau giok itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, tangan kirinya menekan kepala naga suci sejati, cahaya giok di matanya menghilang sebagai gantinya tangan kirinya menjadi hijau giok. 5 jari menutup, mata Dugu Bo seperti 2 bintang dingin saat dia berteriak keras, hancurkan. Suara retakan yang tajam dan jelas bergema, mulai dari kepala naga suci sejati yang seperti batu giok, serangkaian retakan mulai menyebar, dalam sekejap mata sudah memanjang ke atas dan ke bawah tubuhnya. Dengan sekejap, Dugu Bo telah kembali ke posisinya di gunung, cahaya cincin roh ke-8 memudar. Melanjutkan, ruang beku sekali lagi kembali normal, hanya saja True Saint Dragon tidak dapat bergerak maju, semua retakan menyebabkannya pecah seperti kaca berwarna. Dengan cahaya suara ledakan yang terpancar ke segala arah, gelombang energi melonjak dalam lingkaran, tetapi tidak lagi dengan kekuatan serangan yang dimilikinya sebelumnya. Grandmaster, Flander dan Liu Erlong berdiri di sana, darah mengalir dari sudut mulut mereka, kekuatan roh mereka praktis benar-benar habis dari kemampuan fusi roh, tetapi Dugu Bo masih tetap tak tersentuh di atas. Gelar Douluo bagaimanapun juga masih merupakan gelar Douluo, pada akhirnya itu masih merupakan kekalahan mereka. Mata Dugu Bo memiliki suasana hati yang agak tepat, dengan acuh tak acuh menatap segitiga besi emas tanpa kemampuan untuk melawan di depannya, tetapi masih berdiri tegak dan menatap langsung ke arahnya. Kamu tidak buruk, bisa membuatku tidak nyaman dengan tingkat kekuatan roh itu. Kemampuan fusi roh ini memang yang paling luar biasa yang pernah saya lihat. Jika kamu telah melawan guru roh tingkat roh Douluo, dia mungkin tidak telah menjadi pasanganmu. Dugu Bo sangat jarang memuji orang, tetapi kemampuan fusi roh segitiga besi emas memang meninggalkan kesan yang mendalam. Grandmaster dengan tenang berkata, jadi apa, kamu masih menang. Lakukan. Meraih tangan Liu Erlong, dia perlahan menutup matanya. Kematian, Tang San merupakan pukulan besar bagi Grandmaster, dan dengan True Saint Dragon mereka rusak,
dia tahu akan sangat sulit untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Aset terbesar mereka, kemampuan fusi roh, tidak mampu melukai judul Douluo ini. Pada saat ini Grandmaster tidak lagi ragu tentang Liu Erlong. Memegang tangan kekasihnya, hatinya tidak lagi bergetar. Apakah kamu pikir kamu akan mati dengan mudah? Dengan lampu hijau yang berkilauan, Dugubo tiba di depan ketiganya. Tunggu sebentar. Grandmaster tiba-tiba memikirkan sesuatu, sekali lagi membuka matanya. Dugubo, Tang San adalah muridku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Biarkan mereka pergi, dan lakukan sesukamu denganku. Dugubo dengan jijik berkata, bagaimana Anda masih memenuhi syarat untuk menuntut saya? Liu Erlong tersenyum manis, Dugu senior, kami memang tidak memenuhi syarat, kami memang tidak memiliki kualifikasi ini. Namun, saya tidak tahu apakah Anda tahu apa roh kami. Saya dan Xiao Gang, keduanya berasal dari klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Mungkin kami bukan lawanmu, tapi bisakah kamu menyinggung klan kami? Erlong, tenang, bentak Grandmaster. Hatinya jatuh. Jika Liu Erlong tidak mengungkapkan latar belakangnya, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang setelah dia berbicara, bagaimana Dugubo tidak bisa mencabut rumput liar dengan akarnya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Benar saja, ketika Dugubo mendengar apa yang dikatakan Erlong, ekspresinya sedikit berubah. Mengasosiasikannya dengan kemampuan fusi roh trio, dia berkata dengan cemberut, kamu sebenarnya dari klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Bagus, sangat bagus. Lalu bagaimana? Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan naga klanmu, bagaimana caranya? Klanmu punya bukti untuk membenarkan balas dendam selama aku membunuhmu. Menyingkirkan kerangka bukanlah masalah sejauh yang aku tahu. Liu Erlong berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan senior. Selama kamu membunuhku dan Xiao Gang, bahkan jika klan kami datang untuk menemukanmu, kamu dapat menghindarinya tanpa masalah. Tapi Flander tidak terkait dengan klan kami, bahkan jika dia mengungkapkannya kepada klan kita nanti, aku curiga mereka masih tidak akan mempercayainya. Hanya dia saja yang tidak menjadi bukti. Bunuh kita berdua, tapi bisakah senior membiarkannya pergi? Dugubo tertawa terbahak-bahak, apakah Anda menganggap saya idiot? Melepaskan harimau kembali ke gunung. Bahkan jika tidak ada apapun di dunia ini yang saya takuti, saya akan selalu memotong rumput liar dengan akarnya. Mengapa tidak sama? Lebih aman membunuh kalian bertiga saja. Ekspresi cahaya dingin di mata Liu Erlong, membalik tangannya untuk mengungkapkan bola logam biru, kalau begitu cobalah. Ini adalah alat pensinyalan klan kami, bahkan jika Anda lebih kuat dari kami, saat Anda membunuh kami, saya akan melakukannya, pasti mematikannya. Ini adalah domain Anda, ketika orang-orang klan kami datang ke sini, dapatkah Anda masih menyangkal hubungan? Selama Anda melepaskan Flander, Anda dapat membunuh kami dan saya tidak akan menggunakannya. Mati bersama dengan kekasihnya tidak membuat Liu Erlong sedih, tetapi sebenarnya diam-diam sedikit bersemangat. Dia tidak pernah merasa kematian itu menakutkan. Erlong, apa yang kamu katakan? Jangan bilang bahwa aku, Flander, adalah orang yang sangat membutuhkan. Jika ada pembunuhan, maka bunuhlah. Ketika kita berada di tanah, aku masih akan bertindak sebagai perantara untukmu dan Xiao Geng. Apa bedanya jika segitiga besi emas kita mati bersama? Nyalakan alat pemberi sinyal itu. Maka setidaknya seseorang akan membalaskan dendam kita. Dengan gerakan berkedip, Flander berdiri di depan Liu Erlong dan Grandmaster. Liu Erlong dengan mendesak berkata, Bos Fu, kamu gila. Cepat pergi, ini bukan waktunya untuk pamer. Flander menghela nafas, aku sudah hidup selama lebih dari 50 tahun, mati sekarang masih tidak akan menjadi A.T.U.R.E. Erlong, meskipun kamu tidak mencintaiku, tempatmu di hatiku seperti milik Xiao Gang di hatimu. Bagimu, mati bersama Xiao Gang adalah berkah, lalu bisakah aku menyesal mati bersama kalian berdua? Sayang sekali tentang San kecil. Dugubo, aku tidak khawatir untuk memberitahumu. Ayah San kecil adalah seseorang yang bahkan kamu bisa, tidak mampu menyinggung. Ketika kita tidak kembali, orang-orangku akan segera mencarinya. Keberadaannya bahkan lebih menakutkan daripada seluruh klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Dugubo memandang ketiganya dengan penuh minat, jadi maksudmu anak itu masih memiliki semacam latar belakang. Seseorang yang bahkan aku tidak berani menyinggung. Di dunia ini tidak banyak. Biarkan aku mendengarnya,
apakah ayahnya? Flander mendengus dingin, jangan bilang kamu tidak bisa menghitung usia. San kecil berusia 13 tahun ini, jadi ayahnya secara alami tidak akan terlalu tua. Menambahkan bahwa dia bukan seseorang yang tidak mampu kamu tanggung, menyinggung, siapa yang ditinggalkan di benua ini. Dugubo pertama-tama menatap kosong sejenak. Sangat cepat dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya segera berubah sangat besar. Tang San, yang itu juga bernama Tang. Jangan bilang, tidak mungkin, roh anak itu hanyalah rumput perak biru. Grandmaster dengan dingin berkata, benar, Anda melihat rohnya hanya rumput perak biru, tetapi bagaimana jika dia memiliki dua roh? Percaya bahwa Tang San sudah mati, dia tidak lagi khawatir tentang rahasia. Apa katamu? Dugubo ngeri tak terlukiskan, maksudmu anak itu benar-benar memiliki roh kembar. Grandmaster dengan tenang berkata, benar. Mata Dugubo mengungkapkan cahaya yang tidak pasti, perlahan mengangkat tangan kanannya, kilatan tak menyenangkan di matanya. Saat ini dia sudah memutuskan tidak hanya untuk segera membunuh ketiganya, tetapi dia juga harus segera menyingkirkan Tang San. Jika Flander benar, orang itu, memang seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Tetapi selama dia menghancurkan mayat-mayat itu dan menghilangkan semua jejaknya, lalu segera pergi, tetap tidak akan mudah bagi orang itu untuk menemukannya. Saat Dugubo bersiap untuk beraksi, tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan merdu dari kejauhan, Dugubo, beranilah kamu. Dugubo tampak terganggu sejenak, menoleh untuk melihat ke arah suara. Dia melihat sesosok kepala ke arah mereka dengan sangat cepat, jalan gunung yang terjal tidak dapat menghalanginya. Di bawah dorongan 8 bayangan ramping, dia dengan cepat mendekati sisi mereka. San kecil, Grandmaster dan Flander berkata bersamaan dengan ekspresi terkejut. Itu memang Tang San, dengan efek 8 Spider Lens dia mencapai sisi mereka hanya dalam beberapa saat. Saat ini Tang San tampak sedikit berbeda, 8 tombak laba-laba di punggungnya telah mengalami perubahan aneh dibandingkan sebelumnya. Ukurannya masih sama, tetapi 8 Spider Lens yang semula berwarna ungu kebiruan kini telah menjadi merah tua, dan pada permukaan merah tua terdapat susunan pola melingkar putih, seolah-olah desain dekoratif putih, membuat 8 Spider Lens tampak berwarna cerah dan mempesona. Namun, saat ini Flander, Grandmaster dan Liu Erlong semua dalam keadaan heran bahwa Tang San tidak mati, dan tidak menyadarinya. Tapi Dugubo tidak akan membiarkan detail seperti itu berlalu begitu saja. Dia diam-diam terkejut. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang telah berubah, sebagai Raja Racun dia jelas mengerti bahwa di alam racun, semakin cerah warnanya, semakin beracun itu. Anak ini jelas mendapatkan sesuatu dari sumur es dan api Yin Yang. Awalnya, setelah Tang San memakan rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka dan menenggelamkan dirinya di sumur es dan api Yin Yang, dia dengan cepat tenggelam ke dalam ketidaksadaran karena tenggelam dalam racun yang kuat itu. Akun catatan harta karun surga misterius tidak salah. Bahkan jika dua jenis tanaman beracun harta abadi itu kuat, setelah menetralkan satu sama lain, mereka menjadi harta yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Dengan efek peningkatan sumur es dan api Yin Yang, mereka perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh Tang San, mengendap di saluran energi dan tulangnya. Namun, kekuatan obat yang terkandung dalam kedua jenis ramuan ini terlalu kuat dan tidak dapat diserap hanya dalam waktu singkat. Saat Tang San bangun, dia menemukan dia mengambang di sumur es dan api Yin Yang, kekuatan rohnya sudah pulih ke kondisi puncak. Makan dua ramuan harta abadi ini tidak berpengaruh pada kekuatan rohnya. Manfaatnya yang paling langsung adalah menghilangkan rasa sakit dari sumur es dan api Yin Yang. Untuk Tang San saat ini, mata air Yin Yang sangat dingin seperti air dingin, dan mata air yang merah panas itu seperti air hangat, itu saja. Tidak hanya membenamkan dirinya dalam menyebabkan cedera, sebaliknya itu sangat santai. Tang San tahu bahwa keefektifan dari dua jenis tumbuhan di tubuhnya membutuhkan penggunaan terus-menerus dari sumur es dan api Yin Yang untuk menyerap. Dengan catatan-catatan harta karun surga misterius, manfaat memakan dua ramuan harta karun abadi ini pada saat yang sama dapat digambarkan dalam 3 kata, perlindungan api es. Ketika Tang San bersukacita atas keberhasilannya, guncangan hebat dan cahaya keemasan di langit menarik perhatiannya. Bahkan uap tebal di udara di atas sumur es dan api Yin yang tidak dapat menghalangi pancaran intens itu, dan menambahkan fluktuasi energi yang kuat, dia segera menebak bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar. Tabrakan kekuatan roh yang kejam seperti itu mungkin adalah seseorang yang bertindak melawan orang aneh tua itu.
Tidak dapat menentukan efek yang diberikan oleh Octagonal Mysterious Ice Grace dan Infernal Precious Apricot, dia buru-buru melepaskan Eight Speeder Lens dan dengan cepat berlari. Perubahan warna 8 laba-laba lens jelas merupakan transformasi dari penyerapan kekuatan es dan api yang terkandung dalam dua jenis ramuan beracun. Di kejauhan Tang San sudah menggunakan mata setan ungunya, dengan jelas melihat situasi pertempuran. Ketika dia bergegas tepat ketika Dugubo menggunakan Time Freeze yang tangguh untuk sepenuhnya mengunci semuanya dalam area beberapa ribu meter persegi dan menghancurkan True Saint Dragon. Melihat Dugubo akan membunuh Grandmaster dan yang lainnya, Tang San berteriak keras dan dengan cepat bergegas. Melihat 8 tombak laba-laba yang berubah di punggung Tang San, rencana pembunuhan Dugubo bahkan lebih mudah. Diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia datang tepat pada waktunya, membunuh keempatnya bersama-sama akan menyelamatkannya dari perjalanan. Saat ini dia bahkan tidak memikirkan bagaimana Tang San bisa bertahan di dekat sumur es dan api Yin Yang. Dia hanya ingin segera menyelesaikan satu masalah mendesaknya, tepat ketika niat membunuh Dugubo muncul lagi. Tang San angkat bicara, dia tidak berbicara dengan Grandmaster, Flander dan Liu Erlong, melainkan menatap Dugubo. Dugu Senior, bukankah kamu berjanji padaku 3 hal? Maka ini yang pertama, tidak peduli kapan setelah ini, kamu tidak dapat menyakiti siapapun, terkait dengan Akademi Shrek. Dugubo menatap kosong. Dia tidak menyangka Tang San benar-benar meningkatkan kondisi saat ini.